Lalu yang ketiga adalah DAA. DAA itu adalah Driver Attention Alert, itu untuk fitur yang ketiga. Lalu yang keempat adalah AFS. Halo guys, balik lagi sama saya Edo Ariando. Balik lagi ke channel kesayangan kalian yaitu CK Magazine. Nah, kali ini ini adalah part kedua ya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton di part sebelumnya mengenai ActiveSense, kalian bisa klik link yang ada di atas ini atau yang di deskripsi di bawah ya. Jadi sebenarnya hari ini gue melanjuti video yang kemarin guys. Nah, jadi kita masih masuk ke segmen yaitu CK Knowledge. Nah di sini gue masih tetap membahas ActiveSense. Nah kemarin kan ada 3 fitur nih yang udah gue jelasin. Nah sekarang kita ada 4 fitur lagi dari ActiveSense yang lainnya. Sebelum memulai video ini seperti biasa guys, gue selalu mengingetin dalam kondisi COVID seperti ini yang masih belum selesai juga, kalian tetap harus pakai masker kalau kemana-mana guys. Gitu. Dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer juga kalau misalkan kalian lagi pergi-pergi. Karena ini penting banget guys supaya kalian tetap higienis. Karena berhubung saya izin bikin video, jadi nggak pakai masker dulu ya. Jadi gue simpan dulu. Oke. Nah hari ini gue akan membahas tentang 4 fitur ActiveSense yang lainnya. Yang telah ada ORTA yang pertama atau Off-Road Traction Assist yang pertama. Lalu yang kedua adalah AFS seperti janji gue yang sebelumnya. Gue akan menjelaskan tentang AFS atau Adaptive Front Lighting System. Lalu yang ketiga adalah GVC Plus. Nah GVC Plus ini hampir semua Mazda sudah menggunakan guys. Gitu. Dan yang terakhir adalah DAA atau Driver Attention Alert. Jadi nanti akan menjelaskan satu-satu ya. Jadi sekarang akan memulai tentang fitur ActiveSense yang pertama, yaitu ORTA atau Off-Road Traction Assist. Nah ORTA ini atau Off-Road Traction Assist ini digunakan hanya di C9 AWD guys. Gitu. Seperti apa fiturnya kita sambil lihat videonya ya. Oke, di video ini jadi fitur ini ya kalau misalkan contoh dari videonya, video ini kan cek 5 ya, tapi nggak perlu khawatir karena memang kita sebenarnya anggap aja ini cek 9 ya, karena sebenarnya dia punya fitur itu sama aja, cuman kita simulasikannya menggunakan cek 5 karena di luar cek 5 sudah all wheel drive gitu. Nah sebenarnya fitur ini itu sangat membantu si fitur AWD. Namanya AWD itu adalah auto, jadi auto all wheel drive, jadi semuanya bergeraknya sesuai dengan kontur jalan. Nah di sini fungsinya si ORTA ini itu membantu si all wheel drive ini seperti itu, intinya seperti itu. Jadi si ORTA ini adalah tombol, ada tombol yang ada di bawah, itu yang di bagian depan kanan itu dia ada tombol ORTA, di video juga ada. Jadi di sini menjelaskan kalau si fitur ini membantu si fitur all wheel drive, jadi supaya lebih yakin lagi lah intinya, supaya kalian bisa nanjak secara maksimal seperti itu. Jadi nggak slip, karena kalau kita ngandelin cuma all wheel drive nya aja, memang itu juga bekerja sesuai dengan kontur jalan, tapi mungkin kurang maksimal lagi gitu. Seperti itulah mungkin. Jadi dari semua fitur yang udah all wheel drive, fitur ini pasti ada, cuman memang berbeda-beda pekerjaannya. Mungkin hanya membantu sedikit atau banyaknya itu tergantung dari tiap merek dan bahasanya juga beda, tapi intinya seperti itu, dia membantu si all wheel drive ini. Lain hal kalau misalkan sudah 4WD berarti sudah bergerak 4-4-nya, tapi itu balik lagi, itu dikorbankan yaitu ke BBM-nya, karena memang ini lebih boros kalau 4WD, makanya kita bikin all wheel drive. Jadi bekerjanya nggak semuanya bekerja setiap saat, jadi tergantung dari kontur jalan. Nah dari video ini dia menjelaskan pertama-tama kita bandingkan dulu ya, kalau misalkan belum diaktifkan dulu si ORTA ini, dia mengadakan si all wheel drive aja. Jadi pada saat dia begitu kurang maksimal dia punya penggeraknya, jadi masih slip lah di bagian roda belakang maupun roda depan. Nah kalau misalkan sudah diaktifkan akan lebih maksimal lagi bekerjanya gitu. Jadi sudah nggak ada slip lagi. Intinya seperti itu. Itulah untuk video
dari otak atau over traction assist. Kalau untuk mau coba, kalian bisa langsung test drive aja, cek 9-nya. Karena memang ini fitur ini sangat membantu guys, dan cukup canggih kelas. Karena dia itu perbandingannya juga sama Forest sama satu lagi ada juga yang Nissan X-Trail yang sudah memakai, tapi ya tetap aja untuk dari kecepatannya sendiri off-road traction assist dari Mazda ini lebih maksimal guys bekerjanya seperti itu. Oke, ini fitur pertama. Sekarang kita langsung masuk ke fitur kedua, yaitu GVC Plus. Oke guys, sekarang kita masuk ke fitur kedua dari Exosense yang tadi ya, selain otak, yaitu GVC Plus. Nah, kenapa sih ada tanda plus? Memang itu beda guys. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan generasi Mazda sebelumnya, itu hanya GVC aja. Jadi GVC itu adalah G Vectoring Control. Jadi G Vectoring Control itu adalah sistem yang cukup hebat sih, karena dia itu bisa mengurangi torsi secara otomatis ketika menikung. Jadi intinya pada saat kalian menikung nih, bermanuver, itu kan pasti ada gaya gravitasi kan di bagian dalamnya itu di mobilnya. Nah, dia itu bisa menjaga gravitasi di dalam itu supaya tidak terguncang secara berlebihan, seperti itu. Ya, tapi kan kalau misalkan untuk di fitur GVC itu pada saat masuk ke tikungan aja. Tapi pada saat keluar dari tikungan itu tidak distabilkan. Nah, di GVC Plus ini, fitur ini lebih lengkap. Jadi dia itu pada saat masuk ke tikungan, begitu keluar dari tikungan pun si Mazda ini juga lebih stabil guys, seperti itu. Dan ini termasuk dalam Skyactiv yang terbaru. Biasanya kan Skyactiv itu ada apa aja sih? Biasanya kan Skyactiv G, Skyactiv Drive, Skyactiv Body, dan Chassis. Nah, sekarang ada baru lagi yaitu Skyactiv Vehicle Dynamic, seperti itu. Di Skyactiv Vehicle Dynamic ini lebih ke GVC Plus, seperti itu. Nah, sekarang gue akan sambil melihatkan kepada kalian yaitu video dari YouTube ya. Jadi supaya kalian lebih jelas lagi, kita saksikan bareng-bareng ya. Nah, ini video sebenarnya dari Jepang sih, karena videonya dari Indonesia belum ada dan bahasa Inggris juga belum ada, jadi cuma ada dari Jepang aja. Tapi intinya fitur ini tersebut seperti itu cara bekerjanya. Jadi pada saat seperti video ini nih, pada saat dia menikung, torsinya itu secara otomatis dikurangi. Jadi supaya gaya untuk gravitasi di dalam itu berkurang dengan cara dia itu dia merubah dia punya traksinya itu lebih maksimal ke ban yang di bagian luar dari tikungan supaya mobilnya seakan-akan berhenti. Jadi yang ban sebelah kiri, misalkan kita belok ke kiri ya, jadi ban sebelah kiri itu seperti di rem, sebelah kanan itu traksinya lebih maksimal. Jadi supaya dia belok itu tidak seperti guncang seperti ini. Kalau belok ke kiri berarti guncangnya ke kanan seperti itu. Jadi dia tetap mobilnya datar aja. Nah, itulah fitur GVC. Nah, pada saat dia keluar dari tikungan, itu juga sebaliknya. Jadi ban yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri belakang itu yang diberikan torsi sebanyak mungkin supaya pada saat mobil keluar dari tikungan itu tidak berguncang-guncang. Gitu. Jadi tetap stabil. Jadi kalian lebih nyaman kalau pada saat menikung, mau pada saat masuk tikungan maupun keluar dari tikungan. Nah, sebenarnya GVC itu bukan hanya menikung aja guys, tapi pada saat lurus pun jadi intervensi setir atau koreksi setir itu lebih minim guys dibandingkan mobil yang tidak menggunakan GVC maupun GVC Plus seperti itu. Jadi si GVC ini hebatnya itu pada saat bukan lagi menikung aja, tapi pada saat lurus guys. Gitu. Jadi minim koreksi setir juga, jadi lebih nyaman. Dan fitur ini untuk berita baiknya semua varian Mazda sudah memakai guys. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai GVC Plus. Setelah GVC Plus ini, saya akan menjelaskan fitur yang ketiga, yaitu seperti janji saya di video sebelumnya, yaitu AFS atau Adaptive Front Lighting System. Oke, di fitur AFS ini, sebenarnya kan kemarin di video selanjutnya kalau kalian sudah nonton, itu menjelaskan mengenai ALH atau Adaptive LED Headlight. Nah, sebenarnya si AFS ini itu fitur simpelnya dari ALH, intinya seperti itu. Dan biasanya di fitur AFS ini adalah fitur yang di mobil yang di bawahnya yang paling tinggi. Misalkan di CX-5
tipe Elite, nah tipe GT-nya misalkan seperti itu, jadi di tipe tengahnya atau tipe di bawahnya. Jadi dan AFS ini juga bukan di tipe bawahnya, tapi di fitur tertingginya, tapi di tipe 7G atau biasanya di fase 3 atau di CX30 guys, seperti itu. Dia menggunakan AFS, dia belum menggunakan ALH. Seperti jadi sebenarnya AFS ini kan biasanya kalau kemarin ALH itu kan lebih ke sorot lampu ya, fiturnya modulnya seperti itu. Tapi si AFS ini modulnya beda guys, dia modulnya itu lebih ke belok ke kiri atau belok ke kanan sesuai dengan arah setir. Seperti itu penjelasan si AFS. Nah kalau dari video ini saya ambil dari video Mazda USA ya. Nah adaptive front lighting system ini, jadi fitur ini mengikuti arah setir seperti itu. Jadi pada saat kalian belok ke kiri, nah si lampunya ini yang berbelok ke kiri itu adalah lampu yang sebelah kiri guys. Jadi sebelah kanan tetap aja seperti itu ngadep ke depan. Nah yang lampu sebelah kiri itu yang ngadep ke kiri. Seperti itu. Untuk derajatnya itu juga menyesuaikan sesuai dengan lingkungan. Dan fitur AFS ini bekerja di kecepatan 60 km per jam. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kalian berbelok ke kanan, lampu yang sebelah kanan yang berbelok sesuai dengan arah setir. Jadi berguna pada saat kalian menikung di kecepatan tersebut. Jadi supaya pandangan kalian tuh tetap tertuju ke depan secara maksimal. Jadi nggak ada blind spot yang nggak kelihatan oleh mata kalian. Seperti itu. Oke, kita masuk ke fitur terakhir. Nah, untuk fitur yang terakhir ini adalah driver attention alert. Nah, jadi fitur ini hanya berada di mobil-mobil yang cukup premium sih sebenarnya, yang premium aja, seperti Mazda 6, contohnya Sedan LST, lalu CX-9, lalu ada CX-8 yang sudah menggunakan fitur tersebut. Ya, memang sih karena mungkin di fitur tersebut itu memang cukup agak lebih expert sih, karena fitur ini memang canggih banget guys. Jujur aja ini fitur canggih banget. Kenapa canggih? Oke, sekarang kita sambil ngeliatin videonya juga ya guys. Nah, kalau saya ini ngambil dari video dari Mazda Australia. Jadi intinya mobil ini itu bisa membaca pola berkendara kita itu dari 20 menit awal. Dan dia itu juga bekerja di kecepatan 65 km per jam ke atas. Jadi ya otomatis pada saat di tol ya, karena kan fitur ini hanya bekerja di highway aja, jadi untuk jalanan yang di bawah 60 dia nggak baca. Nah pada saat kita 20 menit awal, dia akan mulai merekam pola berkendara kalian. Jadi kalau misalnya polanya seperti ini, menurut dari Mazdanya wajar, dia akan meneruskan sampai kalian berkendara atau sedang menyetir itu sampai durasinya 2 jam guys. Setelah kalian berkendara 2 jam, dia akan mendeteksi lagi apakah pola kalian itu sudah berubah drastis dari yang awal sebelumnya, dari 20 menit awal kalian mulai berkendara Mazda. Seperti itu. Kalau misalkan berubah drastis, mobil ini akan secara otomatis memberikan peringatan berupa gambar cangkir kopi, ada kopi itu, ada cangkirnya yang ada muncul di MID gitu. Jadi akan muncul dan akan memperingatkan kalian kalau kalian itu diharuskan beristirahat atau menepi dahulu supaya tidak terjadi kecelakaan pastinya. Karena fitur Active Sense itu kita rancang atau kita berikan kepada kalian supaya terhindar dari kecelakaan. Mau dia secara pro atau misalkan dia itu secara sebelum terjadi kecelakaan maksud saya, atau memang setelah terjadi kecelakaan, itu semua fitur ada di Active Sense. Dan ini bersifatnya peringatan ya, kan dia itu sama dengan fitur LDWS atau Launch Warning System. Jadi dia berupa peringatan aja. Dan untuk actionnya di LAX misalkan seperti itu. Jadi fitur ini jujur sangat canggih banget ya. Oh iya, di fitur ini juga dia itu sudah ada di varian 7 generation, yaitu Mazda 3 dan juga ada di CX-30. Jadi fitur ini akan menjaga kalian ketika berjalan di tol, dan itu juga berkaitan dengan fitur Active Sense lainnya, yaitu lane departure warning system dan limited assist system yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk lane departure warning system itu cuma milik warning aja ketika kalian habis. Nah untuk LAS itu bisa mengembalikan sesuai dengan lane-nya yang saya jelaskan di video sebelumnya juga. Makanya kalau saya sarankan kalian nonton video seperti ini, lalu kalian nonton video yang ini karena ini sangat berkaitan untuk fitur sendiri.
Jadi mungkin penjelasan dari AdSense hari ini sudah cukup ya guys, karena saya sih berharap AdSense ini sangat mewakili kalian, bagi kalian Mazda tentunya, atau mungkin calon Mazda. Kalian pasti berpikir lagi karena ini benar-benar canggih dan hanya di Mazda aja guys. Mungkin fitur mobil lain ada, tapi kalian mesti tahu fitur itu cuma ada di mobil yang harganya mungkin udah di atas kita, atau mungkin di mobil Eropa seperti itu contohnya. Itu kan mobilnya kan terlalu mahal ya, sedangkan dengan harga yang kita start from-nya itu dari 200 jutaan itu sudah ada fitur AdSense yang seperti memang nggak selengkap yang saya jelaskan tadi, tapi sebenarnya mewakili. Apalagi fitur yang di harga Mazda yang paling high end kita seperti 9, Mazda 6 atau C30, Mazda 3 juga yang sangat canggih yang kalian pasti nggak akan dapatkan di fitur merek-merek lainnya. Saya yakin seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong banget subscribe dan dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena itu penting banget bagi kalian supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi mengenai video-video berikutnya. Oke, lalu juga jangan lupa untuk like dan juga untuk share ke teman kalian, karena video ini sangat penting dan sangat bagus cek knowledge. Mungkin juga bagi teman kalian yang masih tapi dalam cara fiturnya seperti apa, bukan saya sekali jelaskan ya. Oke, dan juga jangan lupa komen ya. Oke, saya Doriandro, pamit dulu. Salam sobat channel. Bye bye.